Dari kategori macet misalnya, berapa tenggang waktu untuk sampai kepada proses eksekusi? Kalau ini saya ini memang mungkin bank yang bisa dibilang pecah rekor di NTT bahkan mungkin di Indonesia. Saya sekarang ini udah 12 tahun. Bank total nasabah itu ada 3.000-an. 3.000-an, Pak? 3.000-an nasabah. Itu dalam skup kota Kupang saja atau seluruh NTT? Seluruh NTT, karena kita bisa layani seluruh NTT. Tapi bagaimana dengan daerah NTT yang pulau-pulau, Pak? Tidak apa-apa, kita kesulitannya sedikit saja. Ya kayak Sabu Rote ada, kita kan berangkat pergi Pulau Timur sampai ke Atambua ada staff yang ke sana. Iya, walaupun sedikit-sedikit ya. Jadi kalau misalnya ke Alor ada yang mau itu kita komitmen kita kirim orang pergi. Di Flores ada 1-2, Sumba yang sedikit sekali. Nah tapi memang lebih banyak di Kota Kupang dan di daratan timur. Nah tadi yang saya mau bilang dari 3.000-an nasabah itu selama 12 tahun itu kan pasti ada banyak kredit yang macet. Kalau dihitung orang nasabahnya aja mungkin sekitar 300-an nasabah yang macet. Yang macet, Pak. Sejak 2009 sampai sekarang. Karena nasabahnya kan begitu banyak. Iya. Tapi dari sekian banyak itu bisa kita melakukan pendekatan supaya dia bisa selesaikan. Dan saya yakin saya paling pecah rekor di NTT ini yang menangani kredit bermasalah, kredit macet itu saya tidak melaksanakan fungsi hukumnya, yaitu kita bisa lelang eksekusi hak tanggungan itu. Belum pernah terjadi? Selama ini saya baru pernah 1 kali. Pernah 1 kali. Tapi itu memang super bandel sudah. Itu karena saya tidak mau lelang, dia lapor polisi. Dia lapor polisi berkali-kali, dia gugat saya berkali-kali, ya terpaksa saya harus lelang. Kalau dia tidak gugat, saya mau damai. Dan ternyata dengan kita berdamai itu jauh lebih menguntungkan bagi kita daripada kita eksekusi. Karena kita eksekusi itu juga biaya, prosesnya makan waktu ke satu, kedua kita kehilangan nasabah itu. Tapi kalau kita berdamai ya dari 300-an nasabah yang selama ini macet, saya bisa berdamai dengan mereka. Mereka bisa akhirnya melunasin hutangnya itu dengan prinsip saya rugi, walaupun itu pasti saya rugi. Saya rugi tapi dia puas. Itu nanti dia cerita ke teman-teman. Dan dia pasti tidak akan lari dari Kristajaya. Karena yang sudah begitu 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun kemudian dia hidup lagi, dia datang lagi. Oh saya layani lagi. Bahkan banyak dia itu bawa teman-teman yang lain datang ke saya. Banyak. Jadi saya keuntungan jangka panjang. Keuntungan jangka, ya strategi jangka panjang. Kalau kita mau jangka pendek sikat itu pasti kita untung karena jaminannya kita sita jual, walaupun biayanya besar, prosesnya rumit, tapi langsung kita dapat keuntungan. Tapi orang itu ruginya mati pung, habis dia. Tapi kalau ketika tidak kita eksekusi, kita sabar, kasih penjelasan ke dia sampai dia satu saat dia sadar, dia bisa jual sendiri barang itu jauh lebih baik. Dan itu keunggulan Kristajaya sehingga lebih makanya saya baru 1 yang saya lelang. Dari berapa tahun, Pak? Sekian 12 tahun. Dari 12 tahun. Dibandingkan bank-bank yang lain. Sejak berdirinya Kristajaya. Dibandingkan bank yang lain kan tiap tahun eksekusi lelang banyak. Lihat pengumuman itu lelang-lelang. Saya enggak. Tapi apakah dengan sikap sikap seperti itu permisif ya? Itu apa tidak jangka pendek kelihatan rugi tapi jangka panjang untung. Karena mungkin saya tidak untung dari dia, saya rugi. Tapi dia pergi cerita-cerita di orang itu biaya marketing saya itu. Mereka itu biaya marketing. Dan memang sampai sekarang saya lihat faktanya ya, 95% nasabah saya itu nasabah loyal. Dari awal dia jadi nasabah sampai sekarang dia jadi nasabah, dia tidak mau pindah. Dan kebanyakan mereka tahu Kristajaya dari mulut teman-temannya. Sehingga saya juga ada penghematan tanpa melalui promosi besar-besaran tetap biaya marketing saya agak rendah. Karena saya tidak perlu tenaga yang setiap hari harus keluar pergi cari-cari itu. Biarkan saya nanti mereka yang menjadi. Ada pengalaman tidak, Pak? Maksudnya dengan kelunakan seperti tadi, lalu kemudian ada nasabah bahkan tambah bandel memanfaatkan kesempatan itu, memanfaatkan kelunakan itu untuk lebih. Ada juga sih. Ada juga. Tapi kan artinya kita pengen juga menyadarkan ke mereka nasabah bahwa you pintar, kita ini tidak bodoh. Jadi you tidak bisa tipu kita. Tapi kalau you tidak mampu, asal jujur ngomong, menyampaikan terbuka, minta kebijakan apa kita
negosiasi supaya kan misalnya kayak terutama karena COVID ini orang yang tadinya kredit mobil untuk dia kasih sewa-sewa jadi Grab jadi anu gitu kan, terus sekarang nggak bisa jalan dia nggak bisa bayar. Kalau misalnya tidak dilarang sama Pak Jokowi untuk tidak boleh tarik, itu sebagian kompetitor kita terutama perusahaan-perusahaan leasing itu udah tarik itu. Nah kalau ketika tarik kan habis dia, langsung hilang dia. Tidak dapat apa-apa, nol. Nah, tapi kalau kita, walaupun tadi tidak ada peraturan Jokowi, pasti kita negosiasi, kasih dia kesempatan untuk pelan-pelan, sehingga dia tidak terlalu rugi lah. Posisi Bank Krista Jaya sendiri untuk di NTT saat ini itu menempati peringkat keberapa, Pak? Kalau dari segi aset itu kita ada ranking 1, ranking 2 lah ya. Ada BPR lain juga yang asetnya besar. Tapi kalau dari segi BPR atau semua bank yang paling dilihat itu sehat apa tidak, itu kan kekuatan modalnya dan kemampuan menghasilkan laba. Kalau dilihat dari itu Krista Jaya nomor 1. Yang mana tuh, Pak? Krista Jaya modalnya paling besar, kemampuan menghasilkan laba juga paling besar. Nomor 1. Jadi di OJK setiap 3 bulan sekali mereka juga mengeluarkan peringkat itu. Kalau peringkat aset itu kayak kita manusia, aset itu kayak berat badan. Kita berat badan. Tetapi kalau modal itu adalah kekuatan. Boleh dibuka ke publik tidak, Pak? Memang buka. Memang karena setiap 3 bulan sekali kita publikasikan itu. Malah kayak setiap akhir tahun wajib mau di pos kupang malah.